Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengadakan perjalanan dari Desa Gele, ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, menuju Kecamatan Talebo Barat yang biasa disebut dengan Desa Bobong atau ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita mulai perjalanan dari depan Puskesmas Gele, kode pos 97794. Ya. Ini bentuk Puskesmas Gele yang sudah berdiri dari awal 90-an, sejak masih Provinsi Maluku Utara di Ternate ibu kotanya dan Provinsi Maluku ibu kotanya di Ambon. Puskesmas ini sudah ada, nah, cuma ini sudah direhab dan diperbesar karena lokasinya besar, jadi pembangunannya bisa dibangun sebanyak mungkin seperti rumah sakit. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke seluruh sahabat Anda di seluruh dunia. Kita sudah berada di Desa Onemai, depan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pulau Taliabu. Ya, inilah Madrasah Sanawiyah Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu. Desa Onemai, desa pemekaran dari Desa Gele. Ya, kita mampir di dalam dulu melihat perkembangan Madrasah Sanawiyah Negeri Pulau Taliabu. Di kantornya, ini gedung lama. Ruang parkir kendaraan para dewan guru. Nah, ini gedung baru yang sangat mewah. Ya, gedungnya cukup bagus sekali. Terima kasih kepada semua yang berkontribusi terhadap berdirinya gedung Madrasah Sanawiyah yang baru ini. Moga-moga seluruh madrasah se-Indonesia, terutama pondok pesantren, juga mendapat bantuan gedung seperti ini. Karena sampai detik ini pondok pesantren Darul Amanah tidak mendapatkan gedung seperti ini, padahal berada di desa yang sama. Ya, moga-mogalah ke depan bisa dibantu. Ini adalah jalan raya antar kecamatan yang ada proyek mangkrak rabat beton di ruas Beringin Salati Gele Lede yang harusnya berjarak berapa 8 km ya, bahkan lebih, ya, sekitar 11 km kalau tidak salah, kalau 8 ditambah 3. Dari sini 3 km ke Beringin Jaya, dari jembatan itu ke Balohang atau Simpang 3 Desa Balohang itu 8 km. Jalannya cuma rabat beton separuh jalan dan mangkrak hanya beberapa potong. Nah, sekarang kita akan melintasi jalan raya antar kecamatan ruas Gele Salati atau Gele Onemai Salati. Ini sudah Desa Onemai, desa pemekaran. Ya, wujud jalannya seperti ini, saudara-saudara, bisa kita saksikan betapa berantakannya jalan logistik antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ya, seperti ini bentuknya. Lihat ini, kondisinya begini. Iya, sudah jadi kolam ini, bekas bannya truk. Iya, truk melintas di jalan ini langsung merusak jalan karena jalannya tidak pernah diaspal, kasihan. Iya, jadi seperti ini bentuknya. Mohon kepada segenap yang berwajib untuk memperbaiki jalan di Indonesia, negara kemanusiaan yang adil dan beradab ini, agar segera memperbaiki jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya pada ruas Gele Salati Beringin Lede, Beringin Gele Salati Lede. Ini yang paling parah. Ya. Jadi Indonesia kan negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Jadi kalau masih ada itu kemanusiaan dan keadilan serta adab,
minta tolong, kasihan masyarakat di sini ini membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Berhubung negara ini negara kaya, Pulau Taliabu ini pulau yang memiliki potensi hutan yang dieksploitasi dari tahun 70-an. Jalan yang saya lalui ini bekas jalan logging yang sepanjang jalan kiri kanan ini dulu adalah lapangan kayu sejauh 8 km. Bahkan mungkin 10 km itu hamparan kayu gelondongan di tahun 70-an dan awal 80-an. Ya, sekarang jadi perkebunan cengkeh dan kelapa, tapi dulu ini hutan meranti. Ya, sekarang merantinya sudah habis dieksploitasi dan pasti ada pajaknya masuk di negara kan. Jadi kalau bisa, negara telah menerima devisa dari potensi hutan Taliabu dan potensi tambang yang sekarang sudah beroperasi dari tahun 2017. Minta tolong jalan logistik satu-satunya ini yang menghubungkan Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat, dua kecamatan yang berdampingan dan merupakan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tolong jalannya segera diaspal lah. Ya, diaspal dengan cara yang baik. Walaupun tidak sama dengan jalan tol yang dibangun di Tanah Jawa dan di tempat lain. Ini sepanjang jalan tanah dan ini kalau hujan ini tidak bisa dilewati nih. Jalan ini kalau hujan selama 2 hari tidak bisa dilalui, bahkan sampai 3 hari. Kalau hujan turun terus tidak bisa dilalui sama sekali sampai hujan berhenti selama 2 hari baru bisa dilalui oleh kendaraan. Kalau jalan kaki ya namanya jalan kaki biar hujan bisa lewat. Tapi kan masa masyarakat yang hidup di lautan kekayaan yang begini melimpah mau disuruh jalan kaki terus, kasihan. Iya kan? Sementara di tempat lain jalan di aspal, di mobil-mobil mewah. Ya, sebagai bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak boleh ada pilih kasih dan tidak boleh ada diskriminasi. Semua daerah harus sama dengan pusat ibu kota. Kalau negara ini dimerdekakan hanya untuk ibu kota, ya mendingan tidak usah merdeka lah. Tidak usah. Ya, karena tiada gunanya, sama saja dengan penjajahan itu kalau hanya untuk ibu kota itu. Kita lihat lagi ini di bawah pohon mangga pada pertengahan jalan Gele Salat ini, saya tidak tahu ini bingung mau lewat mana ini. Ya, saya akan coba ini. Di tempat ini tidak ada satupun motor darat yang lewat ini, cuma saya saja yang coba ini. Ini jalan raya ini, jalan raya antar kecamatan ini. Saya coba melintas dengan satu tangan ini, sulitnya minta ampun ini. Tapi saya akan coba lalui demi mendokumentasikan, memvideokan suasana ini agar dunia ini tahu bahwa Taliabu ini begini keadaannya. Ya. Ya, alhamdulillah sudah lolos. Coba kita lihat. Seperti itu bentuk medannya. Nah, ini dulu ada tanah timbunan dihamparkan di sini, tapi bukan dihamparkan di tempat PC tadi, dihamparkan di tanah kering yang tidak pernah ada genangan lumpur. Ya, begitulah bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu, di mana istilah orang tua-tua di sini atau anak muda, kebanyakan orang mengatakan bahwa gatal di kanan, garuk di kiri. Gatal di kepala, garuk di kaki. Ya, seperti itu modelnya. Inilah jalan ruas Gele Salati, pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Dan ini adalah jalan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang jaraknya sekitar 26 km dari tempat ini. Dan pernah dijanjikan di sekitar 2006 atau antara 2006 sampai 2015 itu oleh seseorang yang menjadi bupati di Kabupaten Kepulauan Sula, karena ini dulu 2003, 45 sampai 2015 dan 2013 itu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, tempat ini, jalan ini yang cuma 1 km ini dijanjikan untuk diaspal oleh bupati pada masa itu. Ya, tapi ternyata tidak diaspal. Mengapa saya ingat? Karena saya adalah orang yang sangat percaya kepada bupati itu dulu.
Ya, sangat percaya dan rombongannya sering masuk keluar di rumah saya. Sering masuk ke rumah saya dan saya termasuk yang juga ikut berkorban menyiapkan akomodasi bagi rombongan mereka itu kalau datang ke rumah saya. Ya, dengan harapan mereka bisa membangun kampung saya, tanah kelahiran saya ini dengan cara yang baik. Tapi itulah yang terjadi. 2 periode mereka selesaikan, kemudian adiknya 2 periode, sekarang anaknya lagi. Tapi masyarakat masih banyak yang gandrungi mereka dalam kondisi yang serba parah ini. Ini jalan rawat beton yang sudah dari 2022 ini sampai sekarang begini saja. Cuma 100 meter yang dibangun sampai tiang listrik ini. Dari tiang listrik yang di belakang tadi. Kurang lebih 100 meter itu. 3 tiang listrik. Di jalan mangkrak ini, rawat beton yang mangkrak di desa Salati. Sudah lubang ini, belum apa-apa sudah lubang. Ini gorong-gorong bentuknya seperti ini. Lihat deh. Aduh. Luar biasa. Ini jalan antar kecamatan Ruas Gele Salati Beringin seperti Bobor. Dan di sana ada 2 unit motor yang tidak berani menyeberang karena nampaknya ini pedagang dari jauh ini dia mau melihat dulu orang-orang lokal yang melintas seperti apa metodenya dalam melintasi lautan lumpur ini. Ini jalur logistik, jalan trans, jalan antar kecamatan, jalan satu-satunya di Pulau Taliabu yang pernah dijanjikan dari tahun 2005 akan diaspal, tapi sampai hari ini tidak pernah sama sekali. Santai Mas, begitulah nasib di Pulau Taliabu. Ya, inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begini bentuknya. Ya, ini pulau ini kaya raya ini punya hasil hutan dari tahun 70-an dieksploitasi, tambangnya sekarang, wih luar biasa, triliunan. Itulah, tapi jalan tidak. Ya, beginilah hasil kerja pemerintah daerah Pulau Taliabu begini. Ya, nanti lihat di channel YouTube sebentar, Zul Gele Taliabu. Oke, makasih, selamat. Oke. Nah, sekarang giliran saya mau coba lintasi lumpur ini dengan 1 tangan. Ya. Kalau jatuh berarti HP dalam PC. Ya. Melintas di jalanan ini harus pakai sepatu jenggel. Ya, aduh itu kan. Dengan sepatu jenggel tadi saya hampir jatuh, jadi terpaksa kaki sebelah diturunkan, kaki kanan. Aduh. Ya. Alhamdulillah berhasil dilewati walaupun sepatu masuk lumpur. Ya, alhamdulillah kita sudah lalui lautan lumpur yang paling parah ini. Nah, kita akan menuju lautan lumpur berikutnya. Satu lautan lumpur ini kira-kira 10 Damato, tanah kapur itu yang ada di Desa Meranti sana, atau di Gunung Bakung itu. Sebelum Desa Bobong itu ada Gunung Tanah Damato. Itu 10 dam truk satu kubangan itu selesai ini, Tanah Damato macam ini. Ini banyak di Taliabu ini, banyak sekali. Saya tanya satu trek itu 600.000 sampai sini. Jadi kalau para pejabat kita yang kaya raya itu menyumbang 10 dam truk saja cuma 6 juta Pak. Bahkan dia bisa tawar itu kalau kena dia punya teman-teman tuh. Nah, ini lautan lumpur berikutnya pada Ruas Salati Beringin. Ya. Ini dia menjadi bubur ini karena saya lihat nampaknya ada aktivitas truk yang hilir mudik ini. Tidak tahu ada proyek apa lagi. Kita tidak tahu. Ya. Sudah, itu lapangan lumpur yang ketiga sebenarnya itu. Tadi yang pertama saya tidak video. Kalau dari Gele banyak sekali lapangan lumpurnya.
Nah, ini lagi lapangan lumpur ini. Ya, dulu sekitar bulan lalu saya lewat di sini, ada Pak Dewan yang hampir tak banting di dalam lumpur. Selamat, selamat. Luar biasa. Ya, sekarang kita mencoba melintasi lautan lumpur yang satu ini. Ini lautan lumpur yang keberapa ini? Kalau tidak salah ini yang ke 5 ke apa itu ya? Itu sudah tidak tahu berapa, banyak sekali soalnya. Satu lautan lumpur itu kadang biar cuma satu trek bisa barangkali. Apalagi kalau 5 trek satu lautan lumpur, yang parah itu palingan 10 itu atau 15 truk udah habis. Tapi para pejabat kita yang kaya raya itu, mereka berfoya-foya di mobil mewah mereka dengan perjalanan dinas mereka dan tidur di rumah-rumah mewah mereka. Tidak peduli dengan kondisi ini. Tidak peduli dengan penderitaan warga Pulau Taliabu yang begini sengsara. Mohon maaf videonya ini goyang-goyang karena memang tidak punya stabilizer ini. Saya juga tidak tahu setelannya di mana ini stabilizernya ini. Ini di video saja agar kita tahu. Ya, karena ini bukan YouTuber yang handal, ini YouTuber yang ya ala kadarnya, kasihan. Tiada rotan akar pun jadi. Daripada tidak ada, dicoba saja. Demi supaya agar pemerintah Republik Indonesia bisa peduli dengan kondisi jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu. Saya sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin-Jaya, tepat di depan rumah makan Mas Ran. Nah, ini jembatan Waihaya, jembatan Desa Beringin-Jaya. Ini jembatan Sungai Waihaya. Sungai Waihaya. Ini mengalir ke arah barat, ke arah tenggelamnya matahari. Ya, karena Pulau Taliabu ini, khususnya Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede, Bobong, 3 kecamatan itu menghadap ke arah tenggelam matahari atau ke arah barat. Nah, ini kubangan lumpur yang sudah kesekian, barangkali ke-7 atau ke-100, nggak tahu. Ya, saya sudah di Jalan Lapen menuju ke Desa Bawang setelah melewati Desa Beringin-Jaya. Di depan saya ini ada telaga yang juga merupakan luapan sungai air Waihaya tadi atau air Desa Beringin-Jaya tadi. Di mana kalau musim hujan, telaga itu meluap menjadi lautan yang cukup luas. Ya, radius mungkin 100 sampai 200 meter tergenang air. Sehingga harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat. Nah, ini aspal Lapen yang juga sudah cukup lama. Aspal Lapen ini kalau tidak salah dari 2016 akhir ini, atau 2017 awal kalau tidak salah, sekitar itu. Ya, tolong koreksi kalau salah, silakan komentar di kolom komentar di video ini. Ya. Ada pekerjanya yang saya kenal pada waktu itu, saya lupa konfirmasi. Nanti saya konfirmasi kembali tahun berapa sebenarnya pekerjaan jalan ini. Ini aspal Lapen tapi tidak pernah direhab, tidak pernah ditambal. Bahkan rumput-rumput di kiri kanan jalan ini dibersihkan oleh yang punya kebun. Terkadang dibiarkan saja sehingga rumputnya ini sudah masuk di badan jalan. Dan jalannya sudah banyak berlubang. Tapi sampai hari ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tidak peduli dengan kondisi ini. Ya, mungkin karena bupatinya juga tidak mengarahkan. Ya,
kita tidak boleh salahkan dinas terkait. Yang kita salahkan itu bupati, karena yang dipilih masyarakat bupati dan DPR. Ya mereka yang harus berkolaborasi, bekerja keras untuk menjalankan tugas supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik dan pelayanan masyarakat berjalan dengan maksimal. Nah inilah Telaga Waibuah yang ada pada ruas Beringin Bawang. Wah di sana ada yang membuat kebun di sana. Wah ini ketika hutannya dibabat dan dibakar ini, maka jelas luapan air di kala musim hujan akan makin parah. Airnya mengalir ke arah laut, ke arah barat. Nah, kita akan masuk di telaga ini. Ini telaga yang kalau musim hujan ini airnya banyak sekali. Sekalian kita cuci kaki, cuci motor. Luas sekali telaga ini. Kalau musim hujan ini, wah luapan airnya sampai jauh, sekitar 100 meter. Menyusuri jalanan. Ini digali pakai ekskavator, membelah kebunnya orang tanpa ganti rugi juga. Ya begitulah bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu yang kadang menghantam kebun warga tanpa ada konsekuensi. Masyarakat diperlakukan seperti tidak punya harga sama sekali, tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan. Begitu. Banyak tanaman warga yang digusur kadang tidak mau diganti rugi. Alasannya untuk kepentingan umum, sementara mereka dalam pekerjaannya sebagai pemerintah itu kan untuk kepentingan umum, mereka dibayar, digaji. Ya, ada rutin kantornya, ada perjalanan dinasnya, itu berpuluh-puluh, ratusan bahkan miliaran. Tapi jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu ini dari ibu kota tempat ini barangkali tinggal belasan kilometer ini. Ya, tinggal belasan kilometer, tidak jauh ini dari rumah pribadi bupati, kantor bupati, kantor DPRD Pulau Taliabu. Sudah dekat sekali ini. Kubangan-kubangan lumpur ini, dekat sekali ini. Ini pernah diaspal lapin tahun 2016 itu. Tapi sampai detik ini tidak ada rehab atau penimbunan di tempat ini, tidak pernah ada. Ya, bayangkan dari 2016 ke 2025 ini sudah berapa tahun itu? Sudah berapa APBD yang masuk? APBD yang berkisaran 500 sampai mendekati 1M itu, bahkan konon kabarnya rata-rata 800 miliar per tahun. Luar biasa ya. Dari 2016 sampai 2025 sudah berapa triliun itu? Jalannya sudah pada berlubang tanpa ada kepedulian dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Mereka selalu menyalahkan gubernur, katanya provinsi tidak peduli. Sementara mereka juga tidak mau menyerahkan status jalan Pulau Taliabu ke Provinsi Maluku Utara. Tidak mau. Disuruh serahkan, mereka tidak mau. Konon kabarnya begitu. Ya, saya dengar-dengar juga karena hanya mereka lah yang tahu komunikasi, dialog antar pemerintahan itu hanya pemerintah yang tahu. Kita hanya dengar-dengar kabar. Tapi ini faktanya di jalan ini. Nah, saya hanya memvideokan fakta jalan raya di Pulau Taliabu yang sudah 79 tahun Indonesia Merdeka masih berwujud seperti ini. Tolong nonton video ini, sebarkan ke seluruh sahabat Anda di seluruh dunia bahwa ternyata di Indonesia sebuah pulau dengan potensi alam yang luar biasa, hasil hutan dari tahun 70-an dieksploitasi dan hasil tambang dari 2017 sudah ditongkang, sudah dimuat ribuan tongkang barangkali, tapi jalan rayanya masih seperti ini. Ini masih wilayah ibu kota kabupaten ini, dekat ini. Karena ibu kota kabupaten itu saya dengar kabar dari Desa Talo sampai Desa Lede. Ini saat ini saya sudah dekat sekali ibu kota, pusat ibu kota dengan kantor bupati dekat ini cuma belasan kilometer dari sini. Saya sudah berada di Desa Liandata. Nah, ini Desa Liandata ini.
Ya, ikuti perjalanan, jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda. Suasana Teluk Bobong. Di depan kita ini adalah dermaga Taloh atau dermaga Tamping, dermaga induknya Pulau Taliabu. Depan sana. Ini adalah Desa Wayo, desa pemekaran dari Desa Bobong. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saya berada di ujung Desa Wayo ke arah selatan. Depannya adalah Pulau Seho. Pulau di depan Teluk Bobong. Beginilah aktivitas nelayan di Teluk Bobong. Di sana ada pulau, itu Pulau Bokan. Kepulauan Banggai Laut Sulawesi Tengah. Di sampingnya adalah Pulau Timpaus. Di sana tidak kelihatan Pulau Sonik. Yang sana Pulau Pancuran. Keluarga dari Pulau Menui banyak yang menetap di pulau itu. Di sana ada tower, nyaris tak terlihat. Ya, di ujung selatan Pulau Pancuran itu adalah Desa Pancuran, kampung Menui di Pulau Taliabu. Nah, antara dua pulau ini dengan pulau ini itu terpisah. Ini Pulau Taliabu, ini Pulau Pancuran. Dipisahkan oleh Selat Tanjung Merah. Ini adalah jalan protokol Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Bentuknya seperti ini. Ini ada sungai. Seperti ini wujud jembatannya. Mana banyak buaya lagi di sini. Jalan protokol menuju kantor bupati. Ya. Ke arah kanan sana menuju ke perumahan dinas Pemda Pulau Taliabu sekaligus rumah pribadi bupati, rumah jabatan bupati ada di sana. Kantor DPR ada di sana. Ini jalan menuju kantor bupati Pulau Taliabu. Ini wujudnya seperti ini. Ini sudah lama, ini tidak mau diperbaiki. Nah, ini permukaan jalannya seperti ini. Kita harus lewat sebelah kanan karena sebelah kiri jembatannya amblas. Jalannya berlubang-lubang. Kantor Kemenak Pulau Taliabu. Jalannya berlubang. Ya, kita mampir dulu di penjual buah, siapa tahu ada es buah yang bisa dibeli. Es buah ada? Pelabuhan ASDP Ferry Keramat. Suasana sudah senja, matahari hampir tenggelam. Saya mampir di Teluk Keramat, dermaga ASDP Ferry, karena ada informasi bahwa ada jadwal ferry hari ini. Katanya tiap Rabu. Ternyata setelah saya tanyakan di
masyarakat seputaran dermaga feri ini, ternyata ferinya masuk di hari Senin sore sekitar jam 18-19 sore. Feri ASDP penghubung antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Taliabu Provinsi Sulawesi Tengah dan Banggai Laut. Taliabu Provinsi Maluku Utara dan Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dan feri itu menghubungkan Pulau Taliabu, Banggai Laut dan Luk Banggai Sulawesi Tengah. Coba kita tanya sama mereka yang duduk-duduk santai di sana. Ini adalah perahu nelayan di Teluk Kramat, Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini dermaganya sudah mulai rusak ini. Mohon kepada pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Laut untuk segera merehab dermaga pelabuhan ASDP Feri di Teluk Kramat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku. Nah, ini informasi di dermaga ini. Ternyata ASDP Feri ini hanya sekali sebulan masuk di Teluk Kramat. Ya, mohon kepada pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut untuk peduli dengan kondisi ini, karena ini adalah Kabupaten Pulau Taliabu yang dermaga feri ini adalah penghubung antar Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Ya, dengar kabar, informasi dari mulut ke mulut, katanya penumpangnya kurang, tapi kan kapalnya subsidi. Dan kenapa dia kurang itu? Karena jalan darat antar kecamatan di Pulau Taliabu, khususnya dari ibu kota kabupaten yang ada di sana ke kecamatan terdekat yang ada di utara, tidak segera diaspal oleh pemerintah. Olehnya itu mohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera menjadikan jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu, khususnya penghubung antar ibu kota dan kecamatan Taliabu Barat Laut dan kecamatan Lede, segera jadikan jalan nasional keliling Pulau Taliabu 8 kecamatan, agar transportasi darat dan laut di Pulau Taliabu bisa terjalin dengan baik. Begitu pula harus ada bandar udara di Pulau Taliabu. Berhubung ini adalah pulau, jadi wajib ada bandar udara dan harus disubsidi pesawatnya. Itu penting sekali baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Khusus kepulauan tertinggal seperti Kabupaten Pulau Taliabu, wajib jalan darat keliling dan ada bandara, dan pelabuhan ferinya harus setiap hari ada kapal masuk. Ada penumpang, tidak ada penumpang, wajib, karena untuk memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tapi jalan rayanya harus jalan nasional dan terawat. Jangan dibiarkan berlubang, berhutan, tidak boleh. Ya, seperti itu. Sudah semakin senja, matahari sudah hampir tenggelam. Ya, kita akan segera melangkah menuju ke Kecamatan Taliabu Barat Laut di sebelah sana, melintasi daratan Pulau Taliabu. Ya, ke arah utara jalannya masih agak mendingan sampai di Desangkele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Tapi kalau ke arah Lede, wah, itu sebuah perjuangan yang maha dahsyat, karena banyak kubangan lumpur, jalan terbelah, dan segala jenis penderitaan yang ada di sana. Kendaraan roda 4 tidak bisa melintas, bahkan roda 2 sangat sulit. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebarkan ke seluruh sahabat Anda di seluruh dunia.